Jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan. Jadi dalam hadis yang lain, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tanda kedua kepada malaikat Jibril bahwa kiamat sudah dekat, yaitu tanda yang lengkapnya kalimatnya sebagai berikut: wa antaral hufatal uratal alata ri'a asy-sya'i yatatawaluna fil bunyan. Kiamat itu sudah dekat apabila kamu melihat orang yang tidak beralas kaki, telanjang dada, miskin, penggembala domba atau kambing, namun berlomba dalam membangun gedung-gedung tinggi. Ketika ini disampaikan, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya, "Man hum ya Rasulullah? Siapa orang-orang dengan ciri-ciri seperti itu?" Kata Nabi, "Humul Arab." Mereka bangsa Arab. Ya. Mungkin kita heran, kok bangsa Arab dikatakan miskin? Kok bangsa Arab dikatakan tidak beralas kaki? Ya. Sebenarnya bangsa Arab itu memang demikian. Yang kita saksikan hari ini bangsa Arab yang istilahnya BKB, bangsa kaya baru. Gitu. Bangsa Arab itu baru jadi kaya belakangan ini, mungkin belum ada 1 abad yang lalu, semenjak ditemukannya apa? Minyak, ya, petrodolar. Tetapi secara perangai itu tidak berubah. Di Qatar itu yang namanya orang asli Qatar yang menjadi penggembala onta itu ada sampai hari ini. Cuma bedanya sekarang mereka menggembala onta itu menaiki Land Cruiser, ya. Tahu Land Cruiser, ya? Jadi mobil Toyota yang besar, lebih besar dari Pajero. Kalau Pajero itu langsing, ini gemuk besar, ya. Nah, jadi para penggembala onta di Qatar sampai hari ini, bila mana mereka berkumpul, mereka parkir rapih gitu mobil mereka, Land Cruiser mereka. Dan memang di Qatar itu Land Cruiser itu seperti Avanza kalau di sini, ya, macam kacang goreng, ya, banyak sekali orang pakai Land Cruiser. Kemudian mereka santai, mereka main bola di padang pasir. Itu mereka main bola nyeker, nggak pakai alas kaki, telanjang dada, ya. Jadi perangainya tidak berubah, itu. Cuma mereka jadi kaya saja. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, bangsa Arab ini kalau sudah mulai berlomba membangun gedung-gedung tinggi, ini pertanda kiamat sudah dekat. Dan mari kita lihat gedung-gedung tertinggi di dunia hari ini. Yang tertinggi di dunia hari ini namanya Burj Khalifa. Ketinggiannya 828 meter, bentuknya seperti ini. Adanya di kota mana? Dubai, ya. Dubai itu Arab. Gedung kedua tertinggi memang bukan di Arab, di China, namanya Shanghai Tower, 632 meter ketinggiannya, bentuknya seperti ini. Tetapi gedung ketiga tertinggi di dunia hari ini, 601 meter ketinggiannya, namanya Mecca Clock Royal Tower, bentuknya seperti ini. Adanya di kota mana? Kota Mekah, ya, Arab. Dan saat kita sedang berbicara sekarang ini, ada sebuah proyek ambisius ingin mengalahkan ketinggian Burj Khalifa, gedung tertinggi di dunia hari ini. Pemilik gedung ini adalah orang terkaya setimur tengah, se-Arab, namanya Walid bin Thalal. Dia punya ambisi bikin gedung ketinggiannya 1 km, 1000 meter, yang kalau kita lihat maket rencana bangunan, desain bangunan gedung ini, lantai-lantai atasnya rencananya akan melewati awan, ya. Dan ini proyek sudah berjalan beberapa tahun ini, 5-6 tahun belakangan ini. Tadinya target selesainya 2018 kemarin, tapi qadarullah lewat 2018 belum selesai, saking tingginya bangunan itu, sehingga dirubah targetnya menjadi 2020 nanti selesai. Namanya Kingdom Tower. Di kota mana dia? Di kota Jeddah, ya, Arab. Dan yang lebih mencengangkan lagi, ini belum selesai, ada lagi pihak lain ingin mengalahkan ketinggian Kingdom Tower ini. Dan nama gedungnya belum disebut, ketinggiannya sudah ditargetkan 1152 meter, jadi 1 km plus. Lokasinya sudah ditentukan, yaitu di Basrah, Irak Selatan. Arab bukan Irak Selatan, Arab. Jadi kesimpulannya apa? Welcome to reality. Selamat datang kepada kenyataan bahwa Anda, saya, kita semua yang duduk di majelis ini
adalah bahagian dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat akhir zaman yang sedang menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri bahwa bangsa-bangsa Arab sedang berlomba membangun gedung-gedung tinggi, yang artinya apa? Wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qaribah. Dan tahukah engkau Muhammad, boleh jadi kiamat sudah dekat, ya. Karenanya tidak sedikit pengamat akhir zaman yang punya pendapat bahwa kondisi dunia modern dewasa ini, kehidupan kita sekarang ini, kehidupan modern ini, praktis hampir semua tanda-tanda kecil yang jumlahnya begitu banyak sudah bermunculan. Dan kita sekarang ini patut khawatir, jangan-jangan tanda-tanda besar sudah ada di pengkolan jalan, kata orang Betawi. Already around the corner, ya. Sebentar lagi akan bermunculan tanda-tanda besar.